Baik, silahkan yang mau berkomentar atau bertanya. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin saya tanyakan tentang bentuk bertasbih Nabi Muhammad SAW. Apakah beliau duduk bersila dengan mengucap nama Allah yang agung atau dengan cara lain? Ya, terima kasih. Syukur itu berbeda dengan tasbih. Tasbih menjauhkan, menghindarkan segala yang buruk dari Tuhan. Jangan sangka buruk pada Tuhan. Jangan menyangka dia tidak sempurna. Jangan menyangka dia tidak adil. Itu tasbih, menjauhkan yang buruk. Sucikan dia, bersihkan dia dari segala noda. Kalau syukur bukan lagi membersihkan dari segala noda, tetapi syukur itu mengakui bahwa anugerah yang diberikannya itu atau anugerah yang diterima itu bersumber dari dia, sehingga ada kesadaran dari penerima untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Ucapan terima kasih itu bisa dalam bentuk lisan, ucapan terima kasih, alhamdulillah, bisa juga dalam bentuk pengamalan. Itu syukur. Jadi beda tasbih dengan syukur. B itu sebabnya digabung di sini. Sabbih bihamdi rabbika. Ada dua nih. Alhamdulillah itu ucapan terima kasih, ucapan pujian. Jadi beda kan? Oke. Yang kedua, Pak Nabi itu duduk bersila sambil subhanallah walhamdulillah. Nah, itu begini. Ada ayat Al-Quran, sebentar kita akan kembali melihat bagaimana Nabi. Ada ayat Al-Quran yang berbicara tentang zikir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah. Orang-orang yang berzikir kepada Allah. Salah satu dari zikir adalah subhanallah, alhamdulillah. Qiyaman, dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan, duduk. Wa ala junubihim, berbaring. Zikir bisa dilakukan ketiga-tiganya itu. Nah, sewaktu ada riwayat dari Imam At-Tabari. Dia katakan, waktu turun ayat ini, Nabi tidak berdiri, tidak duduk, tidak pergi, tidak jalan, kecuali selalu berkata, subhanallah, walhamdulillah, wa astaghfirullah, wa atubu ilaih. Itu yang selalu diucapkan oleh Nabi. Jadi, tidak harus duduk bersila. Anda sambil jalan bisa baca subhanallah. Sambil baring bisa baca. Jadi tidak ada, tentu Nabi juga pernah duduk sambil berzikir. Pernah berdiri sambil berzikir. Tapi zikir, baca subhanallah, tidak harus Anda duduk. Mau tidur kita zikir. Kita baca ayat-ayat Al-Quran, kan dianjurkan baca ayatul kursi, baca qul huwallahu ahad, itu bagian dari zikir. Ya kan? Oke. Baik, kita ingin mengambil kesimpulan dari surah ini. Saya kira yang pertama yang saya ingin garis bawahi, kemenangan, pertolongan itu hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, orang yang percaya dan yakin kepada Allah itu akan selalu berani walau dia sendirian. Akan selalu merasa kaya walau dia hampa tangan. Akan selalu ramai walau tidak ada orang di sampingnya. Selalu Allah memberi dia pertolongan. Walaupun kita tidak tahu kapan pertolongan itu tiba. Nabi aja berjuang 23 tahun baru datang itu. Iya kan? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita ingin katakan, bahwa kita hendaknya, nah di sini, kalau Nabi diperintahkan untuk bertasbih dan memuji Allah sekaligus, kita juga hendaknya tidak segan-segan untuk menyucikan Allah, mensucikan Allah, bertasbih dan selalu memuji Allah dengan kesadaran
bahwa pujian kita kepada Allah itu belum mencapai apa yang sebenarnya daripada pujian yang wajar kepada Allah. Karena itu, baik kalau kita melakukan zikir dan tasbih itu seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya kira itu sedikit kesimpulannya dapat kita ambil dari surah kita ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.